Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan judul, kita bersyukur kepada Allah karena anugerahnya yang tak terkatakan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak kita semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena begitu besar kasih dan rahmat Tuhan bagi hidup dan kehidupan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami mengerti dan kami mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Betapa mengerikan catatan yang harus dipenuhi umat manusia di hari terakhir, karena sebagian besar manusia telah menolak persembahan yang tak ternilai harganya, menolak karunia termahal yang dapat diberikan Tuhan kepada dunia. Melalui karunia Kristus yang tak ternilai, semua berkat kita datang, kehidupan, kesehatan, teman, akal budi, kebahagiaan, kita miliki melalui jasa Kristus. Oh, kiranya orang muda dan tua dapat menyadari bahwa semuanya datang kepada mereka melalui kebajikan hidup dan kematian Kristus, dan mengakui kepemilikan Allah. Rasul menulis, kamu bukan milikmu sendiri. Bahkan ketika kita berada di bawah kendali tuan yang kejam, bahkan ketika pangeran kegelapan memerintahkan roh kita, Tuhan Yesus Kristus membayar harga tebusan darahnya sendiri untuk kita. Berikanlah kepadanya pelayanan hati yang rela, dan jangan lagi merampok Allah dari apa yang menjadi miliknya. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui firman-Nya yang kudus, melalui pemeliharaannya, dan melalui pekebaran-pekebaran yang dikirimkan kepadamu oleh para hamba-Nya. Yesus setiap hari berkata kepadamu, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus telah memberikan hidupnya yang berharga bagimu agar engkau dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Setelah lolos dari keadaan yang korup di dunia melalui nafsu, sebab itu serahkanlah dirimu kepadanya sebagai jaminan kasih yang bersyukur. Kalau bukan karena kasih yang diberikan Kristus kepada kita secara cuma-cuma, kita sekarang sudah putus asa di tengah kegelapan rohani. Bersyukurlah kepada Tuhan setiap hari, karena Dia telah memberikan Yesus kepada kita. Pikiran bahwa Kristus mati supaya kita mendapatkan karunia kehidupan kekal sudah cukup untuk memunculkan rasa syukur yang paling tulus dan sungguh-sungguh dari hati kita, serta pujian yang paling antusias dari bibir kita. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Lebih daripada itu, mengingatkan kembali kepada kami bahwa pikiran bahwa Kristus mati supaya kita mendapatkan karunia kehidupan kekal sudah cukup untuk memunculkan rasa syukur yang paling tulus dan sungguh-sungguh dari hati kita, serta pujian yang paling antusias dari bibir kita. Terpujilah namamu ya Tuhan.
Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib di dalam kepemimpinan dan pelayanan mereka. Biarlah mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga menyerahkan para tim medis ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati mereka, urapi mereka, bebaskan mereka dari wabah Corona, dan lebih dari itu berikan hikmat sukacita di dalam pelayanan, agar mereka dapat memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa di setiap lembaga pendidikan dimanapun mereka berada. Lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan tugas pelayanan mereka sebagai seorang guru dan juga siswa, boleh sesuai dengan petunjuk dan amanat Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di tengah-tengah pandemi untuk menjalankan tugas pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya kepada umat Tuhan. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang sakit di rumah, bahkan rumah sakit, mereka membutuhkan pertolongan jamaah Tuhan yang ajaib bagi tubuh mereka. Yang berada dalam kebimbangan dan ketidakkepastian, Tuhan berikan kepastian iman kepada mereka untuk terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.